Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah kita telah dihantarkan oleh Allah di penghujung bulan suci Ramadan, tinggal menghitung hari, antara 1 atau 2 hari lagi. Mudah-mudahan kita bisa menutup bulan suci Ramadan dengan husnul khatimah, dengan akhir yang baik. Karena para ulama menegaskan bahwa makin ke ujung itu makin bagus. Hari Jumat itu saatul ijabah yang paling bagus itu di waktu asar. Itu hari Jumat. Jadi makin ke ujung itu makin bagus. Daripada subuhnya hari Jumat itu lebih ahsan, lebih bagus sore. Malam juga sama, Pak. Salat malam itu yang paling bagus di akhir malam. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di akhir malam itu Allah turun, kemudian komitmen Allah nih, Pak. Doa diijabah dan ampunan taubat dimaafkan atau dosa dimaafkan dan doa diijabah. Itu di sepertiga malam yang akhir. Jadi makin ke ujung itu makin bagus. Umur kita juga sama, Pak. Umur kita ini kan tergantung ending, bukan tergantung awalnya. Seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an, awalnya kan musyrik, endingnya mukmin. Abu Sufyan awalnya musyrik, bahkan musuh Nabi di perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq itu masih musuh Nabi, Pak. Tapi endingnya Muslim. Hidup kita ini tergantung akhirnya. Ramadan juga sama, Pak. Tergantung akhirnya. Maka mudah-mudahan Ramadan kita husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kalau kita tahu bahwa sebentar lagi Ramadan akan berakhir, lantas apa goalnya, Pak, dari Ramadan ini? Apa yang menjadi targetnya dari Ramadan ini? Ini Ramadan sudah mau di ujung. Pertanyaannya, apa yang kita dapatkan dari Ramadan? Kira-kira apa, Pak? Apa yang kita dapatkan setelah berakhirnya bulan Ramadan? Ampunan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa Ramadan kemudian berdasarkan iman puasanya dan berdasarkan mengharapkan ridho Allah puasanya, maka Allah maafkan dosanya setahun yang lalu. Jadi goal Ramadan itu kifarat dosa. Bapak dan Ibu masuk bulan Ramadan, apa targetnya? Bersih dosa. Apa targetnya? Hilang dosa. Atau paling tidak apa targetnya? Berkurangnya dosa. Kalau ibarat kita punya saldo dosa, Pak, 1 miliar misalkan, kemudian masuk bulan Ramadan, tinggal zero, Pak, tinggal nol. Nah, itu targetnya. Kenapa Ustadz kok mendapatkan ampunan ini menjadi target dalam bulan suci Ramadan, sampai dalam khusus ya, secara khusus definitif Nabi menyebutkan gufiro lahu ma taqaddama min dzambi, secara definitif, Pak. Karena memang ini persoalan yang cukup serius. Bahwa Ramadan hadir untuk menghapuskan dosa. Maka ini jadi sangat-sangat serius. Kenapa? Alasannya nih, Pak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita ini masuk surga bukan karena amal soleh. Jadi Bapak punya amal soleh nih, puasa, sholat, zakat, haji, itu tidak bisa langsung otomatis membeli surga. Kenapa? Karena amal soleh kita terlampau receh, Pak, dibanding surga. Ini hadis dari Nabi, Pak. Kata Nabi, kita ini dahula jannah bukan karena amal soleh. Itu sobat bingung, Pak. Entah Rasul. Bukan gara-gara amal solehnya kita masuk surga. Bukan, kata Nabi. Termasuk engkau juga, wahai Rasul. Termasuk saya juga, kata Nabi. Jadi amal soleh Nabi pun tidak lantas membuat Nabi dahula jannah. Akhirnya sobat kan bingung, Pak. Terus gara-gara apa kita bisa masuk surga? Kalau bukan karena amal soleh. Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
illa ayyataghammadani Allahu birahmatih wa magfiratih. Kecuali Allah tolong kita dengan rahmat dan juga dengan magfirah. Jadi ampunan itu Pak dalam kurung magfirah itu menjadi tiket kita masuk surga. Itu Pak. Bukan karena amal solehnya, tapi karena magfirahnya dan juga rahmatnya. Hadirin khawatimah rahimakum, supaya tidak salah paham Pak, saya ingin perjelas. Suka ada yang nonton film, nonton film? Ya nonton film bioskop Pak, atau nonton bola gitu di Senayan. Masuknya pakai uang, pakai tiket. Tapi tiketnya harus dibeli pakai. Masuk stadionnya Pak, itu pakai tiket. Nggak bisa pakai uang. Pakai tiket, nanti sobekkan tiketnya begitu. Tapi untuk beli tiket harus pakai. Masuk surga itu gara-gara rahmat, gara-gara magfirah. Itu tiketnya. Tapi supaya dapat rahmat, supaya dapat magfirah, tetap harus amal soleh. Amal soleh itu uangnya, dan ampunan serta rahmat itu tiketnya, gitu loh Pak. Jadi nggak bisa, tidak, tetap harus amal soleh, gitu loh. Jangan sampai ini dalil menjadi dalil bahwa, wah Ustaz nggak usah amal soleh lah. Toh bukan karena amal soleh kita masuk. Nggak gitu. Nah, itu. Nanti jadi salah kaprah ini. Tetap amal solehnya, hanya saja targetnya nggak langsung ke surga dulu Pak. Targetnya mendapatkan magfirah dan rahmat. Kalau itu sudah diperoleh, Bapak punya tiket langsung dakhalal jannah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin khawatimah rahimakumullah, alasan yang keduanya Pak, ini alasan tambahan saja. Nabi itu kan pernah naik mimbar Pak. Mimbar Nabi itu kan 3 undakan. 1, 2, 3 undakan. Itu mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi biasa sholat di atas mimbar. Ah, ini landai Pak, ini kayak gini lah, mimbar itu kayak meja, tapi nggak terlampau tinggi juga. Jadi landai dan bisa sholat di atasnya. Jadi mimbar itu bukan podium Pak. Yang sering sekarang ada nih di masjid-masjid itu bukan mimbar sebetulnya, itu podium. Karena kalau Nabi sholat di atas podium, Pak, jungkir balik nanti. Artinya tidak relate dengan sholat di atas mimbar. Kalau podium Pak dipahami sebagai mimbar, itu jadi salah kaprah. Karena kalau sholatnya di atas podium, ya rukunya susah, bisa jomplang. Jadi mimbar itu nggak kayak gitu ya. Mimbar itu kayak 3 undakan tadi. Hadirin khawatimah rahimakumullah. Waktu Nabi naik di atas mimbar di undakan pertama, Nabi bilang amin. Dan 3 undakannya pun Nabi selalu bilang amin. Sahabat bingung Pak. Kata sahabat, ini kenapa kok harus bilang amin terus? Nggak ada yang doa juga. Gitu. Akhirnya Nabi Allah Muhammad menjelaskan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi itu Jibril berdoa dan saya aminkan. Hadis ini memang oleh sebagian ulama dihukumi dhaif, Pak. Ya, sebagian ulama menghukumnya sebagai hadis dhaif. Tapi dalam konteks fadhilul amal, ana rasa boleh disampaikan. Karena ini konteksnya fadhilul amal. Apa doa doa malaikat Jibril alaihi salam yang diaminkan oleh Nabi Allah Muhammad? Kata Jibril alaihi salam, celakalah orang yang telah melewati bulan suci Ramadan tapi dosanya tidak berkurang. Jadi selain kita memahami ampunan, kenapa saya harus dapat ampunan Zat? Supaya dapat tiket masuk surga. Dan yang kedua, supaya tidak mendapatkan laknat dari Allah. Jadi sederhananya. Dan 2 hal ini sudah menjadi alasan yang cukup penting bagi kita untuk komitmen mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya Pak, di penghujung Ramadan ini, sudahkah kita pastikan Allah mengampuni dosa-dosa kita? Kira-kira Pak, di penghujung akhir Ramadan. Karena goalnya kan di sini Pak. Tinggal 1 hari lagi loh Pak, kalau ngambil yang tanggal 21 April, besok doang terakhir selesai Pak. Nggak ada lagi tarawih besok malam nanti itu. Kalau nanti malam masih ada kan, besok malam udah nggak ada. Kalau tanggal 21 Idul Fitrinya. Masih ulang pertanyaannya Pak. Sudahkah kita pastikan Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan berakhirnya bulan suci Ramadan? Hadirin khawatimah rahimakumullah, saya ingin perjelas poin ini Pak. Saat manusia bikin dosa Pak, yang salah siapa? Kira-kira kita bikin dosa nih, maksiat, tidak puasa, tidak sholat, lakukan yang diharamkan oleh agama, itu kira-kira yang salah siapa Pak? Jadi sendiri. Jadi nggak ada yang disalahin. Nggak ada yang mau disalahin siapa, itu kambing hitamnya. Baik hadirin khawatimah rahimakumullah, dalam surat Ibrahim ayat 22, Allah Azza wa Jalla menggambarkan bahwa kita memang yang salah, bukan orang lain.
Bukan setan, bukan makhluk Allah yang lain selain diri kita Pak yang salah. Nanti akan dibuka Pak dalam surah Ibrahim ayat 22, setan itu punya pidato Pak. Dia punya statement. Kata setan, "Wa maka nalia alaikum min sultan." Saya nggak punya kemampuan memaksa. Jadi setan itu bukan tukang maksa Pak. Maaf ya. Setan tidak bisa memaksa kita batal puasa sebelum waktunya. Setan tidak bisa memaksa kita meninggalkan salat. Setan tidak bisa memaksa kita melakukan yang haram, homernya, zinahnya, mencurinya. Setan tidak pernah bisa maksa. Dalam surat An-Nisa ayat 76, kata Allah Azza wa Jalla, "Inna kaidas syaitani kana dha'ifa." Tipu daya setan itu lemah. Jadi kalau orang lemah, Pak, nggak bisa maksa. Yang ada malah dipaksa, Pak. Kan lemah itu menunjukkan ketidakmampuan, Pak. Artinya kita malah bisa maksa setan, Pak. Karena setan itu lemah. Jadi saya tegaskan dulu, Pak. Tidak pernah setan itu maksa kita melakukan maksiat. Demi Allah tidak pernah. Terus bagaimana mekanismenya? Kok masih tetap juga ada orang yang melakukan dosa? Lanjutan kalimatnya, Pak. Illa an da'autukum fastajabtum li. Saya mah cuma ngajak. Masalahnya yang diajak. Masalahnya apa yang diajak? Jadi setan mah cuma tukang ngajak, nggak pernah jadi tukang paksa. Dia bukan debt collector. Dia bukan tukang maksa. Dia cuma tukang ngajak, Pak. Nah, persoalannya, Pak, dalam konteks ajakan, kan ini kan ilmu-ilmu advertising, Pak. Jadi kalau kemasan makin bagus, Pak, packaging makin bagus, itu orang tertarik. Nah, persoalannya setan punya kemampuan itu, Pak. Bagaimana dia mengemas dosa supaya dosa itu dianggap baik. Wah, packagingnya paling bagus, Pak. Ayo bang, belok ke warteg bang, lapar. Maghrib masih lama, mana panas lagi. Toh nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal. Pulang ke rumah tinggal pura-pura lemes aja bang. Minta kolak lagi, minta sirup lagi. Itu kan setan, Pak. Packagingnya paling bagus. Apalagi ditambahin tambahannya, Pak. Nih. Dan ditraktir, wah selesai, Pak itu. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, maka packaging setan itu dahsyat, Pak. Mungkin ilmu advertising merujuk ke situ. Bagaimana mengemas sesuatu supaya menarik, Pak. Padahal itu jelas dosa. Makanya Bung Oma Irama tidak berlebihan, Pak. Waktu beliau ngobrol dalam nyanyian itu, Pak. Kenapa sih yang enak-enak itu dia larang? Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, setan itu cuma ngajak, Pak. Kalau cuma ngajak, Pak, kita tinggal jawab, tidak mau selesai, Pak. Ajakan itu paling gampang. Bapak diajak, Pak, ikut yuk. Ah, enggak, maaf, selesai, Pak. Pak, ayo jalan. Ah, enggak bisa, saya ada urusan. Selesai, Pak. Itu. Kalau ajakan itu bisa ditolak, Pak. Kalau Bapak dipaksa, nggak bisa nolak. Makanya hukum misalkan, Pak, membunuh di bawah paksaan, tembak misalkan. Itu membunuh di bawah paksaan. Dengan diajak membunuh. Itu hukumnya beda. Kalau dipaksa, berarti dia tidak punya pilihan. Makanya hukumannya lebih ringan daripada yang maksa. Yang maksa kan seumur hidup. Atau hukuman mati. Yang dipaksa kan cuma berapa tahun gitu. Ya, padahal dia yang nembak, Pak. Tapi dia dipaksa. Itu beda dengan diajak membunuh. Kan itu jadi masuk kategorinya pembunuhan berencana. Ikut terlibat di dalamnya. Maka dia kena pasal sama. Nah, setan itu, Pak, bukan tukang paksa. Karena kalau setan tukang paksa, kita masuk neraka, Pak. Nggak mungkin, karena setan yang punya dosa, bukan kita. Kita dipaksa. Tapi karena kita diajak, Pak, terus kita ngikut, maka dua-duanya masuk. Baik yang ngajak maupun itu urusan. Kita dianggap melakukan kemaksiatan berencana. Karena ikut diajak oleh setan. Padahal tinggal jawab, tidak selesai, Pak. Kita bisa bilang say no to setan. Sesederhana itu, Pak, sebetulnya mekanisme godaan itu. Maka saya pastikan, Pak, kalau orang bisa menolak ajakan setan, maka dia tidak lagi melakukan kemaksiatan. Selesai, Pak. Biarkan setan itu dikerangkeng. Nah, ini makna kerangkeng, Pak, yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Kata Nabi, setan itu di bulan Ramadan dirantai, dibelenggu. Itu jangan bayangin setannya diikat, lehernya diikat, kakinya diikat, nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Salah pemahaman begitu.
Karena kalau kemudian setannya dikerangkeng, dibelenggu, dipenjara, atau diikat, dirantai, terus kenapa kemaksiatan masih ada? Kenapa masih banyak orang yang tidak puasa? Kenapa masih banyak orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Kalau setannya sudah dibocor nih, atau gimana ini? Terus bagaimana memahami dibelenggu setan itu, Pak? Yang membelenggu itu kita, bukan Allahnya, Pak. Saat Bapak Ibu menolak setan, say no to setan, maka otomatis, Pak, setan tidak punya aktivitas. Setan tidak punya kegiatan. Setan jadi pengangguran, Pak, kalau kita bilang tidak. Nah, ketika setan jadi pengangguran, itu sama dengan setan dibelenggu. Ah, itu makna belenggu. Jadi kita yang menentukan. Jadi kita mau melepaskan setan atau mau membelenggu setan, Pak? Silakan tentukan pilihan. Yang ini. Ah, lah, keluarin aja tan. Silakan keluarkan, Pak. Itu urusan Bapak. Ah, belenggu aja tan, belenggu lah. Karena kita yang menentukan, Pak. Bukan kemudian Allah Azza wa Jalla-nya. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, saya perjelas, Pak, poin ini. Biar clear, Pak. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, manusia itu, Pak, oleh Allah diberikan akal. Kira-kira fungsi akal apa, Pak? Fungsinya akal. Memilah dan memilih. Menentukan mana bagus, mana jelek. Menentukan mana baik, mana buruk. Menentukan mana benar, mana itu akal, Pak. Akal manusia sudah jalan. Ujuk-ujuk orang nabok, Pak. Pasti orang yang nabok akan dianggap salah. Ujuk-ujuk. Ada orang nabok, pasti yang nabok akan dianggap salah. Kenapa? Akal yang ngomong, Pak. Ujuk-ujuk orang ditabrak, makanya ditabrak pasti bakal ditolong, Pak, buru-buru. Kenapa? Ditolimi oleh yang nabrak. Itu rumusnya, Pak. Kenapa akal sudah jalan? Dan ini adalah anugerah Allah yang sangat dahsyat. Nah, karena akal sudah Allah anugerahkan, Pak, maka Allah anugerahkan tambahan yang kedua, nikmat yang kedua. Apa itu? Agama. Karena hanya orang yang punya akal yang bisa memahami agama. Karena orang yang tidak punya akal tidak harus melaksanakan aturan agama, Pak. Kalau orang itu tidak punya akal. Contoh, Pak, siapa yang tidak punya akal? Orang gila. Orang gila wajib sholat tidak? Wajib tutup aurat? Jadi Bapak juga gampang, Pak. Kalau tidak mau melaksanakan syariat agama, gampang. Tinggal pilih saja, kan. Apa susahnya jadi orang gila? Atau masih bisa ikut pemilu, kan, itu aman, Pak. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah. Jadi rumusnya adalah akal kita, Allah anugerahkan agama biar match, Pak. Bapak baca Quran, Pak, itu isi dalam kurung agama. Isi agama kan di Quran misalnya. Bapak dikasih akal, dibacalah Quran biar apa, Pak? Biar paham kan isinya apa. Biar Bapak ngerti Al-Quran itu kayak gimana. Biar Bapak tahu aturan Quran itu kayak gimana. Kalau Bapak baca Quran, makanya Allah kasih akal. Ya kenapa pula Allah kasih akal kalau tidak bisa memahami agama? Tidak bisa memahami Quran, tidak bisa memahami hadis. Justru fungsi akal itu untuk memahami itu, Pak. Maka orang yang punya akal, punya agama, itu sudah sangat perfecto dalam menjalankan kehidupan. Tapi belum selesai, Pak. Allah masih memberikan anugerah yang dahsyat. Setelah Allah anugerahkan akal, anugerahkan agama, Allah berikan kebebasan untuk memilih. Allah ngasih kebebasan, Pak, memilih. Saya tanya, Pak. Ini khamar, ini madu. Bapak punya akal, Bapak punya agama. Disuruh milih. Pilih khamar, pilih madu. Bapak pilih mana? Selesai, Pak. Itulah yang terjadi ketika Nabi mau Isra dan Mi'raj, disuruh pilih susu atau khamar. Malaikat kan datang, Muhammad ini susu, Muhammad ini khamar, kamu pilih mana? Nabi Muhammad memilih minum susu. Kata Jibril, engkau telah memilih sesuatu yang suci lagi murni. Coba kalau Nabi pilih khamar, Pak. Jadi syariat nanti. Jadi tukang ngomong kita semua. Untungnya Nabi pilihnya, maksudnya, Pak, bukan pada konteks pilih susu atau khamarnya. Nabi sedang mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu adalah pilihan. Bapak yang menentukan pilihan. Jangan pernah kemudian seolah-olah diintervensi, Pak. Bawa-bawa takdir lagi. Kenapa mabok? Takdir Allah tadi. Kenapa mencuri? Takdir Allah. Kenapa zina? Allah yang takdirkan. Itu kebangetan, Pak, itu. Pernah terjadi di era Buya Hamka. Ada seorang murid Buya Hamka mencuri. Dipanggil di sidang. Ketemu Buya Hamka, Pak. Karena nggak ada yang lain, nggak ada yang bisa ngalahin ini argumentasinya. Kata si anak ini, Buya, saya ini mencuri takdir Allah. Bukan karena kemauan saya, ini takdir Allah. Maka tolong jangan hukum saya. Kata muridnya. Buya Hamka manggut-manggut. Hanya oleh Buya Hamka ditampar, Pak. Prok.
Si murid kaget. Lah, kenapa Buya tampar saya? Kan saya tadi sudah bilang bahwa saya mencuri ini gara-gara takdir. Maka jawaban Buya ente. Aneh nampar ente juga takdir. Selesai. Jadi main takdir sama takdir. Aneh nampar ente juga bagian daripada takdir. Jadi Nabi Buya Hamka melegitimasi pukulannya dengan takdir, si anak muda juga melegitimasi mencurinya dengan takdir. Padahal Allah tidak pernah mengintervensi kita untuk melakukan kemaksiatan. Setan bukan tukang paksa, Allah pun nggak maksa kita bikin dosa, Pak. Allah ngasih pilihan, bukan paksaan. Makanya dalam surat Al-Kahfi ayat 29 kata Allah, "Wa man syaa'a falyu'min." Kalau mau beriman, monggo. "Wa man syaa'a falyakfur." Kalau mau kafir, monggo. Itu kan namanya kebebasan untuk memilih. Jadi kesimpulannya gini, Pak. Kalau kita diberikan kebebasan memilih iman dan kafir, berarti, Pak, masuk surga itu adalah pilihan. Bapak yang menentukan pilihan mau masuk surga atau masuk neraka, silahkan pilih. Berarti husnul khotimah itu, Pak, pilihan. Kita yang menentukan pilihan supaya husnul khotimah. Jadi bukan ada orang-orang ujug-ujug meninggal, ya mudah-mudahan husnul khotimah itu direncanakan, Pak, di planning. Rencanakan agar kita husnul khotimah. Kalau ada dua pilihan, yang satu benar, yang satu salah, kalau pengen husnul khotimah, dan selalu ada dua pilihan, satu benar, satu salah, maka istiqomahlah memilih yang benar, supaya kita merencanakan husnul. Kalau Bapak ada dua pilihan, pilih benar lagi. Dua pilihan, pilih benar lagi. Tiap ada pilihan, pilih benar terus. Bapak sedang merencanakan husnul khotimah itu. Dan Bapak sedang merencanakan daholal jannah. Nah, di sisi itu, Pak. Nah, tapi setan tidak mau kalah. Setan akan terus menggoda supaya pilihan kita salah. Disitulah letaknya. Tarik-tarikannya antara kita dengan setan. Setan supaya membuat kita memilih pilihan yang salah. Akal dan agama mengharuskan kita memilih yang benar. Maka, Pak, godaan setan yang pertama adalah mendisfungsikan akal dan agama. Makanya maksudnya bukan dari akal, Pak, kalau setan, tapi dari hawa nafsu. Kenapa? Karena orang kalau mengikuti hawa nafsu kadang-kadang kehilangan nggak bisa jalan, Pak, akalnya. Kalau orang sudah kedorong pakai nafsu. Ini ada cerita, Pak, di di berita ya, masih nggak lama lah, Pak, baru beberapa pekan yang lalu sempat viral, Pak. Jadi ada pemuda sama perempuan sewa hotel, Pak. Terjadilah aktivitas ya maksiat, kemudian si laki-laki ini butuh uang, mungkin terjebak pinjol atau apa, jadi si perempuan ini dibunuh, Pak, dan dimutilasi di WC. Itu sampai diiris-iris tuh, Pak. Cuman akhirnya karena bingung mau buang kemana, akhirnya tuh laki-laki ninggalin aja gitu, Pak. Akhirnya kan ketahuan nanti. Rambutnya tuh gondrong, saya ingat betul itu. Nah, si perempuan ini, Pak, entah berapa hari lagi itu mau nikah sama orang lain gitu. Jadi begitu, Pak. Nah, ada tuh ya. Ramai itu. Nah, yang ingin saya garis bawahi, Pak. Dia punya utang. Ada perempuan lah yang dia suka, dia punya motor, kan akhirnya motornya diambil walaupun nggak keburu kejual itu. Dia punya motor, punya HP. Dia mikir bayar hutang dengan motor dan HP ceweknya itu gitu, Pak. Itu kan sebenarnya tidak logik, Pak, tidak akal. Terus kemudian naruh mayat di WC. Itu tidak punya akal, Pak. Ya pasti ketahuan dong. Gitu. Tapi itu gara-gara dorong oleh hawa, Pak. Akal itu ketutup, kalut sudah. Itu kejadiannya, Pak. Nah, ini banyak akhirnya orang ketika digoda oleh setan, serangan pertama itu nggak langsung ke yang lain dulu, Pak. Akal dulu yang diserang. Dengan dorongan hawa nafsu. Hawa nafsu naik, akal jadi anjlok, Pak, itu. Mendadak bodoh itu gara-gara hawa nafsu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, itulah keahlian syaitan. Jadi mau tidak mau, Pak, kalau kita masih punya akal, maka siap-siap digoda oleh syaitan. Kalau Bapak sudah tidak punya akal, nggak akan digoda syaitan. Kata syaitan, kenapa yang digoda, yang nggak punya akal nggak digoda? Ya percuma. Orang nggak punya akal masih goda. Orang gila digoda ngapain, Pak?
Justru karena Bapak punya akal, maka Bapak menjadi target operasi untuk digoda. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Kalau kembali kepada tadi, illa anda autukum fastajabtum li. Setan itu cuma tukang ngajak, kita yang diajak. Kata setan Pak lanjutannya ayat itu, fala talumuni, jangan salahin saya, walumu anfusakum, tapi salahkan diri kalian sendiri. Jadi nggak bisa kita nyalahin setan. Akhirnya Pak, diajak setan ikut, diajak setan ikut lagi, diajak setan ikut lagi. Akhirnya nggak diajak-ajak lagi, maaf Mas. Waktu ditanya bang nggak diajak bang, udah member. Jadi pilihannya cuma dua Pak, kalau nggak diajak setan, hilang akal atau jangan-jangan member. Itu silakan. Artinya dengan cara itu kita tidak akan diajak oleh setan. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, tapi Pak, ini jadi poin bagi kita bahwa bersyukurlah kalau Bapak masih digoda oleh setan, karena berarti masih jadi musuhnya setan. Aduh, ada godaan nih. Kerasa nih godaannya, Pak. Pilihannya jadi dilematis nih, ambil jangan, ambil jangan. Ini maksiat, tapi sayang nih. Nah, itu namanya godaan setan. Berarti kita tetap menjadi musuhnya setan. Bersyukur itu, Pak. Maka orang-orang yang senantiasa digoda harusnya bersyukur. Karena dia memposisikan dirinya sebagai musuhnya setan. Dan itu adalah predikat paling bagus, Pak. Dalam kurung sebagai musuh daripada teman. Makanya dalam surat Al-Furqan, Pak. Dalam surah ke-25, ayat 28 dan 29, di situ dijelaskan, Pak. Penyesalan orang yang punya teman dan temannya adalah setan. Dalam surah Al-Furqan ayat 28 ada kalimat begini. Ya wailata, celaka saya. Laitani, andai saja saya lam attakhid fulanan khalila, tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Laqad adallani, sungguh teman saya ini telah menyesatkan saya. Dan ujung kalimatnya indah, Pak. Wa kana syaitanu adu khadula, dan setan itu tukang nepu. Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, sebagai closing statement Pak, penjelasan terakhir, saya ingin tanya Pak, bedanya setan, kemudian iblis, kemudian jin. Apa bedanya? Setan, iblis, jin. Bedanya apa? Karena sering ada kan dalam Al-Quran, ya setan ada, iblis juga ada, jin juga. Ah, bedanya apa Pak? Setan, iblis, jin. Kira-kira apa? Ini hadiahnya umroh nih. Tapi ditunggu di Mekah. Jadi pas swapnya aja saya bareng mas saya. Kira-kira apa bedanya Pak? Saya perjelas Pak. Jin itu sama kayak kita Pak. Secara kelakuan, karakter, watak, jin sama manusia sama. Jin punya kewajiban beragama? Punya. Manusia juga. Manusia punya kecanggihan teknologi? Jin juga punya. Manusia punya keluarga? Jin juga punya. Manusia dianjurkan amal soleh dan dianjurkan meninggalkan maksiat? Jin juga sama. Maka itu tergambar dalam surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Jadi sebenarnya kita dengan jin is bodohai. Sama saja. Bedanya Pak, jin gak kelihatan, kita itu aja Pak beda. Selebihnya sama. Jin juga punya keluarga Pak. Mungkin juga punya acara pernikahan, punya acara PHBI, punya kantor, sama Pak. Semuanya sama. Perbedaannya ya cuman mereka tidak kelihatan dan kita kelihatan. Jin juga mati Pak. Kenapa? Karena mereka punya nyawa. Sedangkan dalam Al-Quran surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya dalam beberapa hadis Pak, Bapak itu dilarang buang air panas ke wastafel, ke lubang-lubang itu dilarang. Buang air panas itu dilarang. Kecuali airnya didinginkan atau dicampur dengan air dingin supaya tidak panas. Apa alasannya? Karena membunuh anak-anak jin. Makanya kalau Bapak sering nuang air panas ke wastafel, terus ada jin yang marah, mungkin sudah ngebunuh anaknya Pak. Jadi ada pembalasan dendam jin. Ini kalau jadi budul film bagus Pak. Balas dendam jin, gara-gara sering buang air panas ke wastafel. Jadi kisahnya dari situ. Jadi film. Kalau ketemu Hanung kayaknya jadi film.
Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, itu jin, Pak. Jadi sama saja dengan kita. Bisa mati, bisa punya teknologi, punya kemampuan, ini tuh sama saja. Bedanya mereka nggak kelihatan, kita kelihatan. Jadi jin itu, Pak, bukan makhluk gaib. Saya perjelasin. Jin itu makhluk tidak kasat mata. Yang disebut makhluk gaib itu, Pak, alam kubur itu gaib. Dia makhluk, Pak. Alam kubur itu makhluk karena diciptakan oleh Allah. Dan itu perkara gaib. Nggak ada orang yang sudah meninggal, Pak. Testimoni alam kubur itu kayak gimana? Nggak ada. Silakan Bapak cek orang yang sudah meninggal. Mau testimoni nggak ada, Pak. Karena memang itu perkara yang gaib. Surga neraka itu gaib. Allah itu gaib. Walaupun Allah bukan makhluk, tapi beliau adalah gaibul gaib. Sesuatu yang paling gaib di antara makhluk-makhluk yang gaib. Orang makhluk gaib saja nggak tahu Allah itu gimana gitu, Pak. Nah, itu makhluk gaib namanya, Pak. Dan kita wajib beriman dengan itu. Kalau jin itu bukan gaib, maka tidak harus berimani adanya jin, Pak. Jin ya ada saja, tidak harus beriman. Oh, saya yakin jin itu ada, mengimani jin. Tidak usah pakai iman. Sudah jelas kok kata ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Ya, sudah jelas pasti jin itu ada. Bisa kesurupan manusia, bisa kesurupannya, cuman belum ada, Pak ya, jin kesurupan manusia. Itu mungkin belum ada. Karena belum ada laporan di tukang rukyah jin, nggak ada. Oh, ini kesurupan manusia, ini jin, nggak, belum ada. Tapi kalau manusia kesurupan jin, ada lah itu ya. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, Nabi pernah menangkap jin, Pak. Sampai kata Nabi, kalaulah saya tidak ingat Nabi Sulaiman, saya akan ikat jin ini di tiang Masjid Nabawi, biar dia jadi mainan anak-anak. Segitunya Pak Nabiullah Muhammad. Jadi mungkin pemburu jin itu dulu ada, Pak. Nasasan aja ke Nabi Muhammad. Cuma kalau Nabi kan tidak jadi profesi, Pak. Itu nggak masa nangkepin jin, apaan juga urusannya. Ini ada jin mengganggu Nabi. Nabi Muhammad tangkap. Tadinya kata Nabi Allah Muhammad, saya akan ikat itu di tiang Masjid Nabawi, biar jadi mainan anak-anak. Sehina itu, Pak. Untungnya ya Nabi nggak melakukan itu, Pak. Karena ingat ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan cukup teman akrab lah dengan para jin. Itu jin, Pak. Yang kedua, iblis. Ada jin, Pak, di suatu komunitas. Dulu kan bumi ini milik para jin, Pak. Jadi yang menempati bumi ini sebelum manusia adalah jin. Makanya waktu Allah ingin menciptakan manusia, Pak, di surah Al-Baqarah ayat 30, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kan malaikat protes. Kata malaikat, ataj'alu fiha mayufsidu fiha. Ya Rob, kenapa engkau ingin menjadikan makhluk yang selalu berbuat kerusakan di muka bumi, wa yasfikud dima, dan selalu menumpahkan darah? Kenapa kok malaikat tahu padahal Allah baru rencana? Apakah malaikat lebih tahu daripada Allah, kan begitu, Pak? Jawabannya, Pak, malaikat tahu karena malaikat punya memori tentang kelakuan jin. Yang jin pernah menempati bumi sebelum manusia stay di bumi. Jadi informasinya berdasarkan dari jin, Pak, itu. Jin itu berbuat kerusakan, menumpahkan darah. Nah, Allah ingin bikin makhluk yang sama. Bedanya jin nggak kelihatan, manusia kelihatan, itu saja, Pak. Tapi kelakuannya sama. Suka bikin rusak, suka bikin penumpahan darah. Maka malaikat protes. Kenapa? Loh, kok mau nyiptain makhluk yang sama? Gitu. Dalam pandangan malaikat, harusnya kalau ada makhluk yang bandel kayak gitu, jangan diproduksi lagi, Pak. Harusnya close itu. Tapi kok kata malaikat, kok dibikin lagi? Gitu. Yang mirip-mirip dengan jin. Tapi Allah kan punya jawaban. Ini a'lamu, saya tahu apa yang kalian tidak. Nah, itu selesai. Kalau udah kalian tahu-tahuan, Allah yang maha tahu. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, waktu ada sekelompok jin, Pak, di bumi ini bikin onar, bikin kerusakan, maka Allah utus malaikat untuk membantai mereka semua. Dibantai, Pak, itu semuanya. Kecuali satu anak jin, namanya Azazil. Dalam Injil namanya Lucifer. Dalam Injil namanya Lucifer. Cuman beda background, Pak. Kalau dalam Injil tuh Lucifer tuh mantan malaikat tertinggi. Cuman dia punya kedengkian. Nah, ini dalam versi Injil. Tapi dalam versi Islam, Azazil itu ya beneran jin, bukan malaikat. Tetap dia adalah sejenis jin. Dari mana kita tahu Azazil itu adalah jin? Ya karena disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan literatur riwayatnya, Pak, bahwa Azazil ini sejenis jin. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, Azazil ini, Pak, dibawa oleh malaikat, diasuh oleh para malaikat. Circle-nya adalah para malaikat. Maka Azazil ini jadi jin yang soleh, Pak. Apa indikator solehnya? Rajin ibadah. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ibadahnya Azazil mencapai 8.000 tahun. Ibadah terus, pokoknya non-stop ibadah. Kenapa? Circle-nya malaikat, Pak. Dan itu menjadi poin bagi kita, Pak.
Kita ini kadang-kadang tergantung lingkungan, soleh atau tidak soleh. Ketemu orang yang benar, Pak, ke bawah benar. Ketemu orang yang nggak benar, itu, itu circle, Pak, menentukan. Nah, Azazil ini dikelilingi oleh para malaikat, maka kualifikasinya setingkat dengan kualifikasi para malaikat. Nah, singkat cerita, Pak, Azazil ibadah ribuan tahun, 8.000 tahun dia ibadah. Tapi Allah tidak memberikan apa-apa ke Azazil. Allah cuma nyuruh ibadah, dia turut ibadah, 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 ibadah. Sampai akhirnya, Pak, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam. Nggak cuma diciptakan, Pak, Adam dikasih tambahan bonus Pak dari Allah berupa ilmu. Makanya di ayat 31-nya Al-Baqarah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam beberapa ilmu, bahkan seluruh ilmu diajarkan oleh Allah kepada Adam. Hadirin ikhwati rahimakumullah, saya tanya dulu, Pak. Rajin ibadah 8.000 tahun. Ada makhluk yang punya ilmu, lebih utama mana? Ilmu. Makanya pernah, Pak, ada setan nggak mau masuk masjid. Itu gara-gara ada yang sholat dan ada yang sedang tertidur di masjid. Setan nggak mau masuk. Hanya ditanya, kenapa nggak masuk? Saya takut. Takut sama orang sholat? Bukan. Takut sama orang tidur. Kenapa? Karena tidurnya dipakai dengan ilmu. Sedangkan orang sholat tapi tidak pakai ilmu. Jadi tidur pakai ilmu itu lebih ditakuti oleh setan daripada sholat nggak pakai ilmu. Dan saya rasa mungkin itu, Pak, jadi dalil kenapa kalau masuk masjid enaknya buat tidur. Bukan nakutin setan. Jadi ada, wah, ini pembenaran. Makanya setan takut sama yang daripada sholat. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, kembali, Pak, ke Azazil ini. Azazil ini nggak punya ilmu, Pak. Adam punya ilmu. Karena keilmuan yang Adam miliki, Pak, kan itu banyak gerundel-gerundelnya. Kok Adam sih yang dikasih ilmu? Akhirnya Allah show of power-nya Adam, Pak. Allah tunjukkan kekuatan Adam. Kata Allah, ambihum bi asmaihim. Jelasin Adam semuanya. Wah, Adam jelasin semua, Pak. Itu malaikat melongo semuanya. Termasuk Azazil. Melongo, kicep semuanya, Pak. Sampai akhirnya kata Allah, nah sekarang giliran ente. Omongin apa yang udah diomongin oleh Adam. Panik, Pak, itu. Ini kalau sekarang panik nggak? Panik gak? Itu malaikat sampai akhirnya punya komentar ini, Pak. Kata malaikat di ayat 33-nya ya. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Kata malaikat, Pak, Maha suci Engkau ya Allah. Kami nggak akan punya ilmu kecuali apa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Kami nggak punya ilmu. Itu malaikat aja, Pak, sudah angkat tangan. Apalagi Azazil. Azazil ini sama sekali, Pak, nggak punya ilmu, nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan. Tapi belagunya luar biasa. Belagunya. Maka oleh Allah perintahkan sujud. Malaikat sujud, Pak. Kenapa? Mengakui kelebihan Adam. Tapi Azazil, lah, dia nggak mau mengakui Adam. Padahal tidak punya ilmu. Padahal tidak punya apa-apa, Pak. Ini kadang-kadang gitu, Pak. Orang nggak punya apa-apa, kadang-kadang suka begitu. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Jadi nggak bisa menerima kelebihan orang lain. Kadang-kadang. Itu kalau dia tidak bisa mengakui kelebihan orang lain, pertanda dia tidak punya kelebihan. Makanya dia nggak suka betul mengakui kelebihan orang lain. Singkat cerita, Pak, Allah nanya ke Azazil, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Kenapa ente nggak mau sujud sama Adam waktu Ani suruh? Jawaban Azazil, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Dari sisi mana baiknya? Kan dari sisi ilmu bagusan Adam, Pak. Nah, ini karakter orang-orang kalah, Pak. Dia tidak akan mengambil perbandingan di mana dia nggak punya apa-apa. Makanya dia ambil sisi yang menjadi kelebihan Azazil, Pak. Apa itu? Dia diciptakan dari api. Jadi bukan karena ilmunya, Pak. Padahal Allah, Pak, melebihkan Adam daripada malaikat, daripada Azazil gara-gara ilmu. Tapi oleh Azazil, Pak, ana khairum minhu. Lebih bagus saya dong ya Allah. Cuman bukan dari sisi ilmu, Pak. Dia sebutinnya dari sisi materi. Itu kelakuan orang kalah, Pak. Ada orang nih, calon lah misalkan. Kualitas ilmunya mumpuni, Pak. Disandingkan, oh ya, tapi kan kayaan yang sebelah sono. Tapi kan gantengan yang sebelah sini. Tapi kan basisnya kekuatan yang ini, Pak. Yang pintar hanya nggak keukur, Pak. Gitu. Kadang-kadang loh, kok kalau ngadu pintar, ya pintar dong. Gitu. Kok masa jadi ngadu pintar sama jadi ngadu kaya? Gitu loh. Kan nggak relevan, nggak relate itu. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, singkat cerita, Pak, Azazil menolak sujud kepada Adam.
Pada itu perintah Allah. Akhirnya apa? Azazil punya label namanya iblis. Sejak saat itu Azazil tidak dipanggil Azazil tapi dipanggilnya iblis. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Bapak cek nanti dalam surat Al-A'raf ayat 12. Al-A'raf ayat 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Pak. Berapa ayat itu tadi? 7 ayatan ya, dari ayat 12 sampai ayat 19. Itu ngomongin iblis. Murni ngomongin iblis, Pak. Iblis akan goda, akan komitmen menghancurkan umat manusia, pokoknya itu iblis semua. Di ayat 20-nya, Pak, redaksinya digeser oleh Allah. Dan ini indah betul, Pak. Pelajaran penting bagi kita. Kata Allah, Pak, fawaswasa lahuma syaitan. Maka setan menggoda keduanya. Saya tanya, Pak. Ayat 12 sampai ayat 19 ngomongin iblis. Tapi ayat 20 kok diganti jadi setan. Kenapa enggak fawaswasa lahuma iblis? Kenapa jadi fawaswasa lahuma syaitan? Allah salah sebut gimana itu? Karena ayat 12 sampai 19 masih ngomongin iblis, Pak. Loh kok ayat 20 langsung pindah ngomongin setan itu kenapa, Pak? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, jawabannya karena iblis sudah mulai menggoda orang lain. Kalau dia masih durhaka sendirian, nggak ngajak-ngajak orang lain untuk durhaka, maka dia jadi iblis. Tapi saat dia ngajak orang lain untuk bareng-bareng durhaka, untuk bareng-bareng bikin dosa, maka yang ngajak disebut, dan itu sama dengan Ibrahim ayat 2. Setan itu cuman ngajak. Dan hadirin ikhwati rahimakumullah, yang ngajak itu nggak cuman jin, Pak. Kadang-kadang manusia juga suka ngajak. Makanya dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudur mina jinnati, hadirin ikhwati rahimakumullah, yang suka ngajak maksiat, suka ngajak durhaka, kalau dia jin dia disebut setan. Suka ngajak maksiat, suka ngajak dosa, kalau dia orang dia pun disebut. Jadi kita tinggal menentukan pilihan. Mau temenan sama setan atau musuhan. Atau jangan-jangan kita malah jadi. Silakan tentukan pilihan. Karena semuanya berdasarkan pilihan. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah. Ada 5 menit lagi, Pak, sebelum jam 1. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan, Pak. Kalau ada. Allah. Sebelum saya closing statement nanti. Anda, Pak? Atau cukup? Nah, kemasukan. Nah, yang jelas, Pak, jin yang merasuki manusia nggak mungkin jin yang soleh. Jadi jin yang punya sifat setan tadi. Jadi nggak mungkin jin soleh merasuki tubuh manusia. Kenapa? Jin yang soleh tahu batasannya. Dalam surat jin ayat kelima atau keempat itu, jadi jika ada manusia minta tolong sama jin atau sebaliknya, fazaduhum rohako, maka Allah akan berikan dosanya, kemadorotannya yang cukup besar gara-gara itu. Jadi nggak mungkin ada manusia minta tolong jin, jin minta tolong manusia, itu nggak boleh. Masing-masing kita punya dunianya. Nah, kalau ada yang sampai terjadi tolong-menolong atau ganggu-mengganggu, berarti sudah keluar dari jin yang soleh. Nggak mungkin dia jin yang soleh. Jadi sesoleh-solehnya jin, tidak mungkin dia merasuki orang. Pasti ini nggak soleh gitu loh, Pak. Satu. Yang kedua, kenapa kok yang jin yang tidak soleh ini merasuki manusia? Hadirin ikhwati rahimakumullah, jin itu memang punya kemampuan, Pak, untuk menyentuh manusia sampai manusia itu jadi kayak orang gila. Makanya dalam konteks riba, Pak, orang riba itu yatahobbatuhus syaitonu minal massi. Itu orang makan riba itu kayak orang disentuh sama setan. Jadi langsung kayak mendadak gila. Ngaco. Hidupnya itu jadi ngaco. Itu oleh setan disentuh. Jadi setan itu jangankan masuk, Pak, nyentuh saja sudah bikin gila gitu, Pak. Apalagi dia kemudian merasuki. Makanya kata Nabi, Pak, setan itu kadang suka menggoda melalui aliran kamajur dam, aliran darah. Aliran darah itu, Pak, kalau ketutup saja itu bisa stroke, jantung corner. Kenapa? Karena aliran darah tidak boleh tertutup, Pak.
Nah, setan itu masuk ke tempat yang tempat itu dipastikan tidak mungkin ada penyumbatan. Tapi bukan berarti kalau orang punya penyakit jantung tidak digoda setan, Pak. Wah, ini sakit jantung corner ketutup. Wah, ini nggak bisa lewat setannya, benar juga. Tapi maksudnya Nabi ingin menggambarkan bahwa setan punya kemampuan yang cepat untuk menggoda manusia dalam kurung merasuki tubuh. Kapan setan bisa merasuki tubuh? Kalau kita berada di titik terlemah. Kita titik terlemah untuk tidak zikir saja misalkan. Banyak masalah, banyak pikiran, banyak kelamun, tidak zikir itu paling gampang dirasuki oleh setan yang dari kalangan jin, paling gampang. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bikin proteksi, Pak. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis, pagi dan sore dibaca. Atau Qur'annya Pak, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Itu tiga kali kalau di maghrib dan subuh. Ada dikir pagi, dikir petang. Itu dalam rangka proteksi kita supaya tidak dirasuki oleh jin. Jadi jin yang bersifat setan gitu. Itu. Nanti pengaruhnya apa kalau kita dirasuki oleh jin ya? Macam-macam. Ada yang meracau, ada yang melakukan maksiat, ada yang melakukan kayak ngelamun aja, blong aja ngelamun Pak. Enggak ngomong enggak apa ngelamun saja. Saya pernah punya teman Pak, waktu itu sama-sama ngapal Quran. Jadi ngapal Quran juga tidak jadi jaminan nggak diganggu jin, Pak. Bahkan paling seneng kayaknya jin mengganggu orang yang penghafal Quran. Saya punya teman sama-sama penghafal Quran. Jadi dia tuh kalau pagi-pagi Pak duduk di depan pos satpam itu tatapannya kosong. Kosong aja Pak. Kita rukyah berapa kali nggak ngaruh-ngaruh. Mungkin yang rukyahnya jinnya lebih jago daripada yang rukyah begitu. Jadi nggak ngaruh-ngaruh. Pak. Sampai akhirnya dibawa pulang oleh orang tuanya, diobati secara medis. Saya nggak tahu lagi tuh Pak bagaimana hasilnya. Cuman penghafal Quran saja bisa diganggu oleh jin. Responnya itu kosong aja Pak, melongo kosong. Nggak teriak, tidak meracau, tapi los. Nggak ada pikiran apa-apa. Ada juga yang kena kerasukan jin kemudian meracau. Segalanya disebutin. Saya pernah punya teman juga Pak. Jadi dia kerasukan setan yang disebut itu mantan-mantan pacarnya zaman dulu. Sedangkan waktu dia nikah sama suaminya, dia bilang dia nggak pernah pacaran. Nah, pas kerasukan kebuka semuanya. Disebutin si Anu, si Anu, si Anu. Suaminya panik loh, kok banyak banget. Itu akhirnya kebongkar, Pak. Nah, karena kebongkar menyebutkan mantan-mantannya, dia datang ke orang tuanya, bener nggak yang dia omongin? Berkelit, akhirnya ketahuan bener, Pak. Akhirnya minta cerai. Karena sudah merasa dibohongi. Ya, itu cerita teman-teman saya. Jadi ada yang jadi kayak begitu. Ada juga ya, kayak Nabi pernah kena sihir, Pak. Cuman kena sihirnya Nabi tidak dirasuki kalau Nabi. Hanya dibikin gangguan secara memori, Pak. Jadi memori Nabi sedikit diganggu. Jadi Nabi itu kayak pernah melakukan sesuatu padahal belum. Waktu itu Pak amalannya itu jima. Nabi itu merasa jima nggak tadi? Tapi kayaknya jima, kayaknya tidak. Karena itu kan berurusan dengan hukum, Pak. Kalau jima berarti Nabi harus mandi. Kalau tidak jima berarti tidak mesti mandi. Nah, Nabi diganggu oleh setan begitu, Pak. Makanya datanglah malaikat. Waktu itu dua malaikatnya, satu di kepala Nabi, satu lagi di kakinya Nabi. Malaikat ini ngobrol Pak, sambil mijitin kepala dan mijitin kaki. Ini jadi sunnah Pak, kita juga nih kadang pijit Pak. Itu enak Pak, pijit kepala, pijit kaki itu nyaman gitu ya. Relaksasi. Nah, dua malaikat ini ngobrol, nih kenapa nih? Si fulan ini kenapa? Muhammad ini kenapa? Kata malaikat, kena sihir. Siapa yang nyihirnya? Namanya Labid bin Aqsam, orang Yahudi. Di mana letak tempat media sihirnya? Di sebuah sumur, digencet pakai batu, ada 11 buhul, Pak, 11 ikatan. Akhirnya Nabi terbangun, Pak. Setelah dipijit itu terbangun, kemudian Nabi panggil sahabat untuk masuk ke sumur dan mengambil 11 buhul sihir yang diberikan oleh Labid bin Aqsam. Maka Nabi baca surah An-Nas dan surah Al-Falaq yang kalau ditotal Pak jumlah ayatnya 11. Al-Falaq dan An-Nas. An-Nas 6 ayat, Al-Falaq 5 ayat. Totalnya kan 11. Tiap Nabi baca satu ayat, buhulnya kelepas satu, Pak. Qul a'udzu birabbil falaq, kebuka. Min syarri ma khalaq, kebuka. Sampai akhirnya seluruhnya terbuka. Itu hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir waktu mentafsirkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas dalam tafsir. Nabi aja pernah kena sihir. Jadi, kapan kita akan kena sihir? Ketika sisi kita sedang lagi kosong-kosongnya. Nah, bagaimana dengan Nabi, Pak? Nabi kosong berarti waktu itu. Kok sampai kena sihir? Jawabannya, Pak, Nabi mesti kena sihir, kosong atau tidak kosong hati Nabi, pikiran Nabi, karena kita nggak mungkin Pak nuduh Nabi tidak
tidak isi hatinya dengan Allah. Pasti Nabi terlalu terisi, Pak. Cuman kok tetap kena sihir? Untuk menunjukkan bahwa sihir itu bisa kena siapa saja. Maka Nabi harus kena sihir untuk nunjukin itu loh, Pak. Dan itu kan Nabi cuma sekali doang, Pak, kena sihir. Nggak bertubi-tubi Nabi kena sihir lagi, ngeluarin paku, ngeluarin silet, ngeluarin apa lagi, Pak. Itu kan biasa sekali, ngeluarin obeng, semen, batal, bangun rumah ya, Pak. Jadi itu apa namanya? Nabi kan nggak sering begitu. Jadi cuma sekali kena sihir, itu pun hanya ingin menunjukkan bahwa Nabi manusia biasa yang bisa saja terkena sihir. Maka contoh lain lah, Pak. Nabi pernah lupa. Nabi pernah lupa. Kenapa Nabi harus lupa? Ya karena supaya kita punya contoh, Pak. Bapak sholat duhur, baru 2 rakaat, bagaimana solusinya? Coba kalau nggak ada Nabi yang lupa, kita kan bingung, Pak. Duh, bagaimana nih solusinya? Maka Nabi harus lupa untuk jadi pelajaran bagi kita semua. Nabi harus kena sihir dulu. Nabi harus terluka dalam perang, Pak. Nabi harus kena tipu. Nabi harus kena konspirasi. Semuanya harus. Supaya apa? Supaya kita punya pelajaran. Tapi kan sekali doang, nggak berketerusan. Saya rasa itu, Pak. Wallahu a'lam. Baik, hadirin ikhwati rahimakumullah, sebagai closing statement, di penghujung akhir Ramadan ini, kita punya target untuk memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Harapannya supaya Allah memaafkan. Karena kalau Allah sudah memaafkan, berarti dosa kita dimaafkan. Kalau dosa kita sudah diampuni, berarti kita tidak dilaknat oleh Allah. Dan kita punya peluang masuk surga. Maka Ramadan ke Ramadan itu kifarat dosa di antara keduanya. Dengan Ramadan kita bisa mendapatkan tiket masuk surga. Itulah goal Ramadan. Pastikan itu kita dapatkan di Ramadan 1444 Hijriah. Kenapa? Belum tentu Ramadan depan kita bisa menikmatinya. Tapi kalau kita sudah punya tiket surga, kapanpun pulang, kita tenang. Kalau Bapak sudah punya tiket pulang kampung, tiket kereta, tiket pesawat, Bapak sudah tenang, Mas. Karena nggak usah ngantri nyari tiket. Karena sudah dapat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dimudahkan urusannya oleh Allah Azza wa Jalla dan senantiasa diberkahi, dirahmati, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.